Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Red Class Entertain. Saat ini saya bersama kru sedang berada di sebuah rumah kosong atau komplek mati yang berada di daerah Bekasi. Rumah ini sudah terbengkalai lebih dari beberapa tahun dan mitosnya adalah sering adanya sosok-sosok penampakan pada masyarakat dan juga interaksi makhluk astral. Ada juga di beberapa tahun yang lalu pernah ditemukan sosok mayat perempuan yang diketemukan sudah menjadi tulang belulang. Makanya komplek ini disebut rumah tengkorak. Tetap bersama Red Class Entertain dengan saya Agung Dwi Setiawan di episode Teteter, telusuri tempat terkutuk. Oke, sahabat Red Class Entertain. Jadi gua beserta kru Red Class udah berada di sebuah salah satu rumah ya yang terdapat di komplek mati ini. Yang menurut saya ini rumah ini sedikit menyeramkan karena saya ngerasa ya ada salah satu energi dari makhluk tersebut yang memang sudah hadir. Jadi konon katanya ya rumah ini kosong itu karena banyaknya gangguan-gangguan astral, guys. Dan juga ditambah dengan ditemukannya mayat yang sudah menjadi tengkorak. Makanya rumah ini menjadi tidak ada yang mau menghuni atau tidak laku, sehingga tempat ini terbengkalai sampai saat ini, gengs. Ayo kita coba telusuri dan kita masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadamur hadam, ya hadamuruh, ya hadamur gaib, ya hadamur jasad, ya rijalul gaib hadir. Nah, jadi teman-teman ya, seperti inilah kondisi rumah yang sudah terbengkalai bertahun-tahun lamanya. Jelas rumah-rumah yang memang tidak dihuni atau tidak ada manusia yang menempati itu pasti akan menjadi sarang bagi makhluk-makhluk astral, gengs. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena makhluk-makhluk tersebut itu menyukai tempat-tempat yang sepi, satu, yang kedua adalah lembab. Jadi saya udah ngerasa sedikit ada yang namanya energi di sini. Mungkin saya mau coba melihat mereka dengan yaitu yang bisa dibilang mata batin, gengs. Coba dong kesini kameramen. Nah, buat teman-teman yang mungkin memiliki kelebihan atau indera keenam atau bisa dibilang mata batin yang terbuka, teman-teman mungkin bisa ngelihat atau merasakan ya. Di sebelah sini ini merinding banget. Hadir. Saya merasakan ada suara ya. Sir, zat, sifat, kun fayakun rabbul jakim, ya masrofal jin. Dari sebelah sana tadi ada suara seperti ketukan. Ya masrofal jin. Tunjukkan eksistensi kalian. Oke. Biarkan dulu. Kita kembali ke topik ya. Di sini saya merasakan ya. Ada kayak ini entah itu dari bangsa jin, entah itu dari horin ya. Horin itu adalah sesuatu yang pernah hidup dengan meninggal atau mati secara tidak sempurna
dan ada energi yang masih tertinggal di dunia karena belum tersempurnakan. Misalnya orang mati dengan penasaran, orang mati karena bunuh diri, orang mati karena dibunuh. Itu biasanya ada arwah-arwah atau horin yang tidak bisa ikut ke alam barzah, tidak disempurnakan. Makanya masih terpaut atau masih tergantung dalam dunia kita. Di sini ada sosok anak kecil perempuan. Rambutnya bisa dibilang apa ya? Lurus, poni, memakai gaun berwarna putih, tapi ini lusuh, guys. Bola matanya hitam semua. Dia memegang boneka seperti boneka Barbie di sini. Coba saya akan interaksi dulu. Saya mau tanya namanya, kenapa dia ada di sini, dari golongan bangsa mana dia ya. Bismillah. Ya masrofa, ya masrofa, ya masrofa. Boleh saya bertanya, siapa namamu? Oh, oke. Kenapa kamu bisa tertinggal atau berada di tempat ini? Oke. Sudah berapa lama? Oke, terima kasih sudah mau berinteraksi dengan saya. Boleh saya kembali lagi? Jadi, maaf, namanya Isti, guys. Namanya Isti. Anak ini kalau misalkan dihitung dari waktu dia meninggal, ini saya sebutkan dia meninggal ya. Dia meninggal pada umur 7 tahun. Berambut sebahu, rambut lurus dengan poni, cantik dia dulu. Cuma dia meninggal karena suatu kecelakaan, gengs. Kecelakaannya nggak di rumah ini. Kecelakaannya dia kecelakaan ketika dia sedang berpergian dengan orang tuanya. Tapi dia merasa dia belum meninggal. Dan dia pulang ke rumah yang dia tahu. Dan dia pun dibilang tadi, saya bingung. Pas saya pulang ke rumah saya udah kosong, kata dia. Nggak ada papa, nggak ada mama, nggak ada kakak. Ini kenapa saya ditinggal sendiri di sini? Dia sendiri pun bisa dibilang golongannya khorin ya, karena dia tidak tahu bahwa dirinya sudah meninggal. Anak yang begitu polos, begitu periang, meninggal karena kecelakaan, gengs. Ketika lagi bisa dibilang pada zaman dulu, saya flashback ya beberapa tahun ke belakang ketika dia masih hidup, dia menceritakan tadi, saya tadinya pengen liburan ke Bogor karena saya habis kenaikan kelas dan saya mendapat ranking. Makanya papa mama ngajakin saya sama kakak jalan-jalan ke Bogor. Cuma nggak tahu, tiba-tiba di jalan saya tidur, bangun-bangun, udah nggak ada papa, udah nggak ada mama, udah nggak ada kakak. Dan tiba-tiba saya pengen pulang, terus saya sampai ke rumah ini, ke rumah yang saya dulu tempati, tapi keluarga saya udah nggak ada, kata dia, dengan wajah polosnya, dengan bahasa polosnya dia. Saya belum memberitahu kalau dia sudah meninggal. Kalian bisa lihat nih,
Benda ini nggak ada angin, perlahan dia bergerak. Padahal di sini panas banget ya. Oke, cukup. Mungkin langkah baiknya ya, semoga dengan apa yang kita lakukan ini bisa membuat dia tahu kalau dia udah meninggal dan ikhlas dia udah meninggal dan dia bisa disempurnakan. Kita akan bacakan Al-Fatihah buat dia. Ila ruhi khususun bin fulan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya udah doakan kamu dan saya kasih tahu bahwa dirimu udah meninggal. Oh ya, saya belum tanyakan satu hal. Pada tahun berapa kamu meninggal? Atau pada tahun berapa kamu pergi bersama orang tuamu untuk liburan? Belum terlalu lama, gengs. Ini 2003 dia bilang. 2003, umur 7 tahun. Mungkin sekarang udah sepantaran kita nih. Oke. Saya kasih tahu bahwa kamu sudah meninggal dan sudah berbeda dengan dunia manusia. Semoga dengan Al-Fatihah tadi bisa menyempurnakan dan bisa mengikhlaskan dirimu bahwa kamu sudah meninggal. Terima kasih. Saya tutup kembali. Oke. Jadi begitulah ya. Kita kadang dalam kehidupan ya, ketika kita tidak bisa mengikhlaskan sesuatu, ada sesuatu yang masih tersangkut dalam diri kita. Contohnya seperti meninggal. Ketika kita meninggal dalam keadaan ikhlas, kita akan husnul khotimah. Tapi kalau kita meninggal dalam keadaan penasaran, dalam keadaan kita tidak ikhlas untuk meninggalkan sanak saudara atau keluarga, ya mereka kan selalu ada, walaupun bukan ruhnya, tapi khorinya masih tertinggal. Dan itu akan membebani mereka yang sudah tiada. Kita boleh pindah ke tempat yang lain. Jadi gengs, kita udah pindah ke salah satu tempat atau rumah kosong yang satunya. Dan di sini adalah tempat di mana banyak orang-orang melakukan ritual. Entah itu pesugihan, entah itu sarana meminta togel. Ayo, ikutin terus Redless Entertain. Keteter, telusuri tempat terkutuk. Kita udah sampai di suatu tempat di mana salah satu rumah atau komplek mati ini dijadikan sebagai sarana ritual gaib. Entah itu meminta pesugihan, entah itu meminta nomor togel kebanyakan. Jadi disinilah tempatnya. Ayo, saya akan tunjukkan. Mereka atau warga atau masyarakat banyak yang mempercayai bahwa pohon beringin yang besar seperti ini itu banyak dihuni oleh sosok-sosok astral. Dan menurut kepercayaan orang Indonesia, biasanya makhluk-makhluk astral itu bisa dijadikan atau melakukan perjanjian dengan mereka sebagai sarana meminta kekayaan, pesugihan, atau bahkan nomor togel ya gengs. Contohnya yang bikin kuat tempat ini adalah ada salah satu gambar sosok genderuwo di sini. Boleh kameramen sorot ya. Nah, ini adalah salah satu tanda atau bukti bahwa tempat ini pernah dijadikan ritual. Mungkin ada dari seseorang yang bisa melihat mereka bangsa-bangsa halus itu, mereka inilah yang mereka lihat. Sosok gambar yang bisa dibilang ya
ini sosok genderuwo, gengs. Karena dia bertaring dan rambutnya itu gondrong banget, gengs. Boleh kameramen sorot ke sana. Nanti kamu stay di situ dulu. Ya. Nah, nanti ketika udah kira-kira 10 menit atau 15 menit, kamu boleh bawa HP saya ini. Tapi enggak. Halo guys, saya di rumah kosong ini ya. Ini ada ruangan 3. Ini kamar mandi ya. Kamar mandi. Dan ini dapur ya guys. Oh, ini kamar. Assalamualaikum, permisi. Apakah ada orang? Ini udah lama ya guys, udah rumah ini udah lama kosong ya. Tuh atapnya aja udah pada hancur ya. Tuh, udah pada hancur ya. Tuh, kamar mandinya udah pada ini. Assalamualaikum, permisi. Ya guys ya, saya udah mulai berinding ya, udah mulai panas tuh ya, tuh udah keringetan, udah mulai keringetan ya. Masya Allah ya, ini emang ruangannya panas sekali ini. Masya Allah ya, panas, nggak ada udara, nggak ada angin. Emang tempat ini emang luar biasa ya, Masya Allah ya, luar biasa. Permisi, apa ada orang? Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Lihat saya guys ya, nggak ada angin ya, tuh panas, gerah, Masya Allah. Ini ruangannya panas banget ini. Assalamualaikum, permisi. Assalamualaikum, permisi.
Permisi. Halo. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Apa ada orang? Permisi. Assalamualaikum. Bang numpang. Halo Bang Wilay, Halo. gimana perasaannya tadi? Rasanya panas. Beda sama yang lain sih tempatnya. Panasnya gimana tuh, boleh dijelasin nggak? Panasnya kayak kayak dibakar aja panas. Cuma tubuh saya nih panas banget, keringetan. Kayak habis mandi. Kenapa bisa gitu? Emang ngeliat apa nih Bang Wilay? Saya ngeliat sosok mata merah di belakang dekat tembok itu sama anak kecil. Sosoknya dia gede tinggi, cecaring. Nah, dia selalu ngeliatin, makanya saya nggak berani maju. Takutnya saya kena hipnotis. Gitu. Makanya saya mundur
perasaan saya nggak enak, makanya saya mundur. Tambah dia ngambang liatin ke saya, tambah ininya apa panas, makanya saya mundur, nggak kuat. Anak kecil itu di kamar mandi, sama yang di atas dekat kamar mandi itu kayak nenek-nenek. Sahabat Redless Entertain, episode keteteh. Hikmah dari perjalanan kita adalah ketika kita takut dengan bangsa mereka, maka hal seperti inilah yang akan terjadi. Bangunan yang harusnya bisa difungsikan oleh beberapa orang sebagai rumah, karena rasa takut dalam dirinya dan tidak percaya kepada Sang Pencipta, menjadikan mereka meninggalkan tempat ini. Bahwasanya ketika kita takut dengan bangsa-bangsa mereka, mereka akan berani terhadap kita. Tapi kalau kita beriman kepada Sang Pencipta, bangsa mereka tidak akan pernah berani mengganggu bangsa kami. Jangan pernah takut kepada bangsa-bangsa gaib, karena sejatinya manusia diciptakan lebih tinggi derajatnya dari makhluk Sang Pencipta manapun. Tetap ikuti penelusuran Redless Entertain episode Telusuri Tempat Terkutuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.